Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video pembelajaran untuk mata kuliah masih sama persamaan diferensial, tapi kali ini kita sudah beranjak gitu ya ke topik baru. Kalau sebelumnya kita hanya ngomongin terkait persamaan diferensial orde 1. Nah, mulai dari pertemuan paruh semester kedua ini kita akan bicara terkait orde tinggi, atau di sini saya bisa bilang orde N gitu ya. Jadi N-nya bisa kita tentukan sendiri. Oleh karena itu, untuk pertemuan kali ini sesuai dengan SAP yang pernah diberikan, RPS yang sudah diberikan, insya Allah selama video ini berlangsung kita akan belajar terkait PDB linear orde N, terutama koefisien tertentu. Nah, adapun topik bahasan pada pertemuan kali ini cukup banyak gitu ya. Karena ini juga masih awal, jadi kayak banyak overview-nya, jadi banyak introduction-nya. Jadi kita punya terkait dengan PDB orde 2, karena kan kalau N-nya sama dengan 2 kan jadinya orde 2 gitu ya. Kemudian PDB linear orde N sendiri, kemudian solusi, contoh soal, dan pengerjaan. Mungkin langsung aja gitu ya. PDB orde 2 overview. Nah, for information, mungkin some of you juga udah tahu bahwa PDB orde 2 gitu ya, persamaan diferensial biasa orde 2 itu memiliki 4 tipe gitu ya. Ini adalah tipe pertama gitu ya, ini adalah tipe pertama di mana persamaan diferensial gitu ya, turunannya gitu ya, kemudian ada fungsinya kayak gitu. Nah, yang kedua ini fungsinya berupa variabel x, sedangkan di sini fungsinya itu berupa variabel x dan turunannya kayak gitu. Ini turunan kedua, ini berupa function x sama turunannya. Nah, tipe yang ketiga gitu ya, dia punya konstanta kayak gitu, dia punya konstanta. Kemudian tipe yang keempat itu sama, hanya bedanya adalah di bagian sininya gitu ya, nanti kita akan bahas kayak gitu. Nah, setiap dari tipe persamaan ini pasti memiliki solusi yang berbeda-beda. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan terkait bagaimana kalau kalian menemukan misal PDB orde 2 kalau tipenya yang nomor 1 sama nomor 2. Misal gitu ya, tipe 1 gitu. D kuadrat Y dibagi per dx kuadrat sama dengan fx. Gampangannya kayak gimana sih, Bu? Contoh fungsinya misal gitu ya. Kalian punya D kuadrat Y per dx kuadrat sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah x kayak gini. Ini jelas gitu ya, ini adalah function x dan ini adalah turunannya. Terus kalau disuruh bagaimana gitu ya, berapa solusi umumnya gitu ya, maka kita bisa menaikkannya gitu ya untuk mendapatkan nilai Y gitu ya. Kok dia berubah jadi kuning? Nah, untuk mendapatkan solusi Y sama dengan bla 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 gitu kan. Nah, maka yang akan kita lakukan pertama adalah pasti dia menintegralkan ini supaya menjadi dy dx, berarti integral 4x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah x dx kayak gini kan. Berarti dy dx gitu ya sama dengan x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 plus x pangkat 2 ditambah c1 kayak gini kan. Nah, masih dalam bentuk dy dx. Nah, kalau kita pengen mendapatkan y, berarti ini diintegralkan lagi gitu ya, x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 ditambah x kuadrat x kuadrat ditambah c1 dx kayak gini. Berarti y sama dengan 1/5 x pangkat 5 ditambah 1/4 x pangkat 4 ditambah 1/3 x pangkat 3 ditambah c1x ditambah c2. Maka ini adalah solusi umumnya gitu. Ini gampang lah gitu ya, karena ini terkait dengan functionnya jelas gitu ya. Kalau kita pengen mendapatkan berapa solusi y-nya gitu ya, tinggal dinaikkan sesuai dengan seberapa banyak dia turunannya. Lalu yang tipe kedua bagaimana? Ini adalah tipe kedua gitu ya. Jadi di sini variabelnya tidak hanya x, ini tidak hanya function x, tapi juga turunannya kayak gitu. Jadi misalnya kayak gimana, Bu? Misal gitu ya, ada x d kuadrat y per dx kuadrat ditambah dy dx ditambah x sama dengan 0 kayak gini. Nah, ini kayak gimana kalau kayak gini? Nah, kalau kayak gini ini lumayan agak panjang gitu ya. Karena apa? Misal gitu ya, kita harus memisalkan. Jadi kita misalkan, udah misal gitu ya, nggak apalah. Misal p sama dengan dy per dx, otomatis gitu ya, dp per dy sama dengan d kuadrat y per dx kuadrat gitu kan.
Oh sorry, kayaknya gue salah. Kan P sama dengan dy per dx gitu ya. Berarti dp per dx sama dengan d kuadrat y per dx kuadrat, kayak gini kan. Nah dari sini gitu ya, kita substitusikan ke persamaan yang di atas. Jadinya kayak gimana gitu ya. Jadi di sini adalah x dp per dx gitu ya, ditambah p ditambah x sama dengan 0. Berarti x dp per dx gitu ya, ditambah p sama dengan min x. Bisa juga kan kayak gini. Nah mungkin saya hanya mengingatkan bahwa kalau misal kita punya seperti ini gitu ya, dxp per dx itu kan bisa ditulis menjadi x, masih ingat kan aturan perkalian turunan turunan dari dua kali variabel gitu ya. Berarti di sini x dp per dx sama p ditambah p dx per dx, otomatis di sini adalah x dp per dx ini sama dengan p, karena ini kan satu gitu ya, otomatis ini kan sama ya gitu ya. Berarti kita bisa substitusi pakai ini, berarti d xp per dx sama dengan min x, kayak gini kan. Nah dari sini gitu ya, ya udah kalau kita pengen tahu xp berarti kan integral min x dx gitu ya. Berarti xp sama dengan minus setengah x kuadrat ditambah c gitu ya, misal c1 gitu. Ini x kuadrat kayak gitu kan. Nah jangan salah, kita tadi memisalkan p kan, berarti kita balikkan lagi gitu ya, bahwa p sama dengan dy dx. Berarti kan di sini x gitu ya, p nya itu dy dx gitu kan, sama dengan minus setengah x kuadrat ditambah c1 kayak gitu. Nah di sini kita bisa kan nulis dy per dx, berarti kan sama dengan ruas ini dibagi x kan, Nah akhirnya kita punya min setengah x ditambah c1 per x, kayak gini kan. Nah untuk mendapatkan y berarti kita tinggal integralkan aja min setengah x ditambah c1 per x dx gitu ya. Berarti y sama dengan minus seperempat x pangkat 4 kayak gitu ya, ditambah c1 ln x ditambah c2. Ini adalah solusi umumnya kayak gitu. Udah deh gitu ya. Jadi tipe 1 sama tipe 2 quite straightforward bagaimana untuk mendapatkan solusinya gitu ya. Nah kaitannya apa Bu dengan materi minggu ini? Kaitannya adalah di tipe yang ketiga dan tipe yang keempat gitu ya. Karena tipe 3 dan tipe 4 itu cara solusinya tidak semudah ini kayak gitu. Bagaimana caranya gitu ya? Sebelum saya ngomongin terkait dengan contoh yang tadi gitu ya. Nah, contoh yang tadi gitu ya, itu kan sebenarnya untuk PDB orde 2 gitu. Sedangkan di sini saya ingin mengeneralisasikan menjadi function secara umum kayak gitu kan. Artinya apa? Artinya adalah PDB linear order n gitu ya, bisa ditulis sebagai berikut gini ya kan, an x dx bla 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 kayak gitu kan. Bila kita misal gitu ya, kita misalkan n sama dengan 1 gitu ya, maka persamaan tersebut kan akan menjadi a1x d dx ao xy sama dengan rx kayak gini kan. Nah persamaan ini gitu ya, gitu ya, juga bisa diubah menjadi persamaan diferensial biasa linear gitu ya, seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya gitu ya. Gimana caranya gitu ya, kita bisa merubah menjadi misal dy dx gitu ya, ditambah p xy sama dengan qx misal. Kok bisa gitu ya? Bisa gitu ya. Gimana? Bisa kita misalkan px sama dengan a0x dibagi a1x, kemudian qx gitu ya, itu sama dengan maaf ya, oke ya, qx sama dengan rx dibagi a1x kayak gini kan. Nah dari sini gitu ya, kita tahu gitu ya, bahwa ternyata persamaan yang secara umum ini ketika n nya sama dengan 1 itu adalah persamaan
PDB linear yang pernah kita pelajari sebelumnya, kayak gitu kan. Nah dari sini gitu ya kita tahu bahwa pertama dia linear atau tidak gitu ya, karena kan kalau linear y-nya kan pangkat 1 ya, berarti ini kan linear gitu. Nah dari sini gitu ya kita bisa memecah apa ya, memecah atau mengklasifikasikan jenisnya. Contohnya seperti apa gitu ya, bila misal gitu ya, bila misal Rx sama dengan 0 maka dia dikatakan homogen. Sedang bila Rx gitu ya tidak sama dengan 0 maka dia non homogen. Gitu. Artinya apa? Nilai x ini kan bergantung pada Rx ya. Jadi kalau ada persamaan umum seperti ini, kalian lihat Rx-nya, kalian udah bisa menentukan apakah dia linear homogen atau non linear homogen kayak gitu. Nah, contohnya kayak gini ya. Tentukan jenis PDB linear order n berikut kayak gitu. Nah, ini ada 3 jenis persamaan diferensial biasa linear gitu ya. Nah, apakah dia homogen atau tidak gitu ya. Pertama, kita lihat ini oke gitu ya. Kita lihat Rx ya. Karena kan yang penting adalah di ruas Rx-nya ini kan gitu ya. Nah, dari sini kita tahu gitu ya bahwa Rx-nya itu tidak sama dengan 0, otomatis dia jenis linear non homogen kayak gitu ya. Linear homogen yang memiliki koefisien fungsi berupa variabel x kayak gitu. Nah, ini pun juga sama gitu ya. Ini adalah LNH dengan koefisien function dengan koefisien gabungan antara koefisien konstanta gitu ya. Koefisien dengan LNH dengan konstanta karena ada si ini gitu ya. Kemudian yang ini gitu ya, ini udah jelas pasti dia linear homogen. Karena apa? Karena dia 0 kayak gitu dengan koefisien fungsi x gitu ya. Ralat gitu ya. Ini untuk mencari jenisnya, bagian sini yang warna hijau nih gitu ya, untuk jenisnya. Nah, untuk menentukan apakah dia koefisiennya function variable x ataupun konstanta gitu ya. Ini yang warna biru, dilihat dari sininya gitu ya. Karena di sini kan ada 2xy gitu ya, makanya dia variabel x kayak gitu. Sedangkan kalau ini kan 1 ya sebenarnya, jadi dia konstanta kayak gitu. Jadi untuk mengetahui jenisnya hanya dilihat dari Rx gitu ya. Kalau apa jenis konstantanya bisa dilihat darinya, seperti persamaan biasanya gitu ya. Nah, secara umum koefisien PDB linear itu makanya tadi saya bilang dapat dibagi menjadi 2 gitu ya. Yakni yang pertama fungsi variabel gitu ya. Dan yang kedua gitu ya itu fungsi konstanta. Ini perlu dicermati gitu ya, karena ini ada kaitannya sama yang tadi gitu ya. Kalau nggak salah di jenis 2 tipe tadi gitu ya, tipe yang ketiga dan tipe yang keempat itu agak berbeda gitu ya. Karena tipe yang ketiga dan tipe yang keempat, kalau tipe ketiga gitu ya, ini adalah tipe ketiga itu kalau Rx-nya sama dengan 0, tipe keempat Rx-nya tidak sama dengan 0 gitu ya. Jadi bedanya di jenisnya. Oke. Setelah mengetahui bahwa terdapat jenis PDB linear order n, homogen dan non homogen, maka setelahnya adalah solusi dicari berdasarkan jenisnya gitu ya. Diingat gitu ya, karena ini katanya sama kayak yang tadi di PDB order 2. Kita harus mengklasifikasikan apakah dia linear homogen atau non linear homogen kayak gitu. Nah, yang pertama, bila PDB order n linear homogen dengan konstanta tertentu gitu ya. Misal kayak gini gitu ya, konstan tertentu gitu ya. Kayak gini dengan A, B, C gitu ya, bagian dari bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0 kayak gitu. Maka gitu ya bentuk umumnya dapat ditulis seperti ini kayak gitu ya. Ini kan kalau khusus order 2, dan ini adalah tadi jenis ketiga gitu ya. Nah, bentuk umumnya seperti ini gitu. Jadi nggak hanya order 2, bisa sampai order n kayak gitu kan. Nah, bila gitu ya. Nah, dari sini kan kita bisa misalkan gitu ya, bila dy per dx itu sama dengan alfa gitu ya, misal kayak gini gitu ya, maka persamaan yang ini kan bisa ditulis menjadi a
alfa kuadrat ditambah B alfa ditambah C sama dengan 0, misal kayak gitu ya. Kenapa C sama dengan 0 kayak gitu, karena Y-nya kita anggap misal 1 gitu ya, misal dia sama dengan 1 kayak gitu. Ini kan bisa diubah seperti ini, begitupun dengan yang bawah gitu ya. Berarti ini kita bisa ubah menjadi AN X pangkat N ditambah AN min 1 kok X alfa, kok alfa sih, lambda ya ini ya, sorry lambda maksud saya gitu ya, N min 1 ditambah bla 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 kayak gitu. Misal ditambah A1 alfa ditambah A0 sama dengan 0 kayak gini kan. Nah, kalau dari sini kan kita tahu ya bahwa bentuk ini tuh bentuk yang familiar sama Mas Mbak sekalian. Karena apa? Karena ini termasuk persamaan polinomial ya, yang bisa disesuaikan dengan mencari akar-akarnya kayak gitu. Jadi untuk solusi linear homogen dengan konstanta tertentu, atau kalau tadi di awal saya bilang ini adalah jenis ketiga gitu ya, maka untuk mendapatkan solusinya gitu ya, itu bisa dengan tadi gitu ya, kita transformasikan si PDB menjadi persamaan polinomial biasa gitu ya. Bila dia misal N sama dengan 2 gitu ya, berarti nanti akan menjadi misal A lambda kuadrat ditambah B lambda ditambah C sama dengan 0. Bila N nya gitu ya itu dalam bentuk umum gitu, berarti tadi AN lambda per N ditambah AN min 1 lambda N min 1 ditambah bla 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 A1 lambda ditambah A0 sama dengan 0 kayak gitu. Ini ya, jangan lupa ini untuk yang pangkat kedua dan ini untuk yang pangkat umum atau bila N-nya banyak kayak gitu. Nah, setelah kita tahu gitu ya bahwa untuk solusi linear order 2 yang sudah ditransformasikan menjadi bentuk persamaan di atas nih, persamaan polinomial kayak gini, persamaan kuadrat, jenis solusi disesuaikan dengan akar-akarnya. Misal yang pertama gitu ya, bila akar-akar persamaannya real dan berbeda. Artinya apa? Artinya lambda 1 tidak sama dengan lambda 2, berarti solusinya adalah seperti ini. Bedanya di mana? Nggak ada bedanya. Cuman di sini gitu ya, lambda 1 ini konstanta 1, lambda 2 konstanta 2. But everything same. Nah, kalau yang kedua, bila akar-akar persamaannya real dan kembar, artinya apa? Lambda 1 sama dengan lambda 2 atau sama dengan lambda gitu ya. Maka persamaannya berubah. Sekilas sama, tapi ternyata beda. Bedanya apa? Bahwa karena lambdanya sama gitu ya, untuk yang pertama itu mungkin sama bentuknya kayak solusi yang pertama. Nah, yang kedua ini ada pengalinya X kayak gitu ya. Jadi ada X nih di sini. Ini yang bikin beda. Karena apa? Karena lambdanya sama. Kalau ini kan lambdanya beda, pasti nilainya pangkatnya beda. Kalau ini karena lambdanya sama, maka ada pengalinya yakni X gitu ya. Nah, kalau C, bila akar persamaannya imajiner gitu ya. Imajiner berarti kan kalian tahu bahwa dia tidak ada akar persamaan yang mudah gitu ya. Misal gitu ya, lambda sama dengan alfa kurang lebih bilangan imajiner kali beta kayak gitu. Maka persamaannya sepanjang ini gitu ya. Jadi dia bisa persamaan seperti ini gitu ya. Persamaan ini gitu ya, atau ini misal dibentuk jadi trigonometri. Terserah nyamannya seperti apa kayak gitu. Jadi saya ulangi, bila kalian menemukan PDP linear order n, tentukan dulu jenisnya, apakah dia homogen atau non homogen. Kalau dia homogen gitu ya, berarti jelas untuk mendapatkan solusinya kalian harus mentransformasikan jenis PDB linear order n tersebut menjadi persamaan polinomial kayak gitu. Terus kemudian dicari akar-akarnya. Gimana? Mudah? Nah, untuk mengetahui apakah paham atau tidak, seperti biasa akan ada contoh soal dan solusi gitu ya. Misal, carilah solusi umum untuk persamaan-persamaan berikut gitu ya. Dari sini kita tahu bahwa dia udah pasti linear homogen. Karena apa? Karena Rx sama dengan 0 kayak gitu kan. Nah, seperti biasa langsung aja gitu ya. Berarti kalau di sini kita tinggal mengubahnya saja. D kuadrat Y masih ingat tadi gitu ya. Misalnya permisalan di per dx sama dengan lambda dan Y sama dengan 1 gitu ya. Berarti di sini kita memiliki persamaan lambda kuadrat ditambah 3 lambda ditambah 2 sama dengan 0.
Kayak gini kan gampang banget ya, kayak gini kan berarti lambda 2 dulu zaman SMA gitu ya, lambda min 2 min 1 kayak gini kan, berarti kan minus kok min plus gitu ya. Jadi kalau dari sini kan kita tahu bahwa akar pertama itu sama dengan minus 2 atau akar kedua sama dengan minus 1 kayak gitu kan. Berarti di sini kita menggunakan aturan yang pertama, akarnya real dan beda. Berarti lambda 1 tidak sama dengan lambda 2, maka solusi adalah y sama dengan C1 pangkat lupa deh saya pangkat lambda 1x ditambah C2 pangkat lambda 2x. Berarti persamaannya adalah y sama dengan C1 minus 2x ditambah C2 minus x. Ini adalah persamaan solusi umumnya untuk persamaan diferensial linear tingkat order 2 tersebut kayak gitu. Gampang ya. Kemudian yang kedua ini sama, berarti kita punya lambda kuadrat ditambah 6 ditambah 9 sama dengan 0 gitu ya. Nah, dari sini kita juga mudah banget gitu ya, bahwa di sini lambda berarti di sini 3 ini 3 gitu ya. Berarti di sini lambda sama dengan lambda 2 sama dengan minus 3 kayak gitu kan. Nah, kalau kayak gini berarti ini adalah aturan yang kedua. Apa? Berarti real dan kembar. Artinya kita punya Y1 sama dengan C1 lambda X ditambah C2 X lambda kebalik C2 X lambda X kayak gini ya. Saya highlight ini kan. Nah, berarti nilainya berarti C1 min 3X ditambah C2 X min 3X. Udah deh, ini adalah solusi umumnya gitu ya. Ini mudah lah gitu ya. Nah, untuk yang ketiga gitu ya, D kuadrat Y 4Y, berarti kan di sini kalau kita ngubah menjadi gini kan, tambah 9 sama dengan 0. Jelas ini bagaimanapun ceritanya nggak akan bisa. Bisanya dia pakai apa? Rumus ABC. Semoga Mbak masih ingat gitu ya rumus ABC. Nah, saya langsung aja gitu ya terkait dengan rumus si ABC-nya. Berarti dari sini kita tahu bahwa lambda gitu ya, lambda 1 2 gitu ya sama dengan min B ditambah kurang lebih akar saya lupa per 2A kan kalau nggak salah, 16 min 4 AC ya, 16 AB B kuadrat min 4AC kalau nggak salah ya, dikurangi 2A. Berarti lambda 1 2 sama dengan minus B minus 4 kurang lebih akar B kuadrat, berarti 16 min 4 kali A1 kali 9 36 gitu ya, per 2A sama dengan kali 2 kayak gini kan. Berarti di sini kan kita bisa masukkan minus 4 kurang lebih akar minus 20 per 2 gitu ya. Lambda 1 2 sama dengan minus 4, ini boleh dong kalau saya rubah menjadi akar minus 1 akar 4 akar 5 per 2. Berarti di sini lambda 1 2 sama dengan minus 4 ditambah kurang lebih I kali 2 kali akar 5 per 2 gitu ya. Berarti di sini lambda 1,2 bisa ditulis minus 2 kurang lebih I akar 5 kayak gini kan. Nah, berarti di sini kita tahu bahwa ini alfanya gitu ya sama dengan minus 2, kemudian betanya sama dengan akar 5. Sama seperti yang ketiga, berarti akarnya ini kan bilangan imajiner, berarti Y sama dengan C1 akar alfa ditambah I beta ditambah C2 akar alfa dikurang I beta kayak gini kan. Sorry, ini ada X-nya, ini ada X-nya. Berarti kan di sini persamaan untuk solusi untuk persamaan ini adalah C1 gitu ya, minus 2 ditambah I akar 5X ditambah C2 minus 2 dikurang I akar 5
X kayak gini kan, atau bisa juga menjadi C1 E minus 2X cos akar 5X ditambah C2 E pangkat min 2X sin akar 5X, karena kan tadi juga bisa dalam bentuk trigonometri ya. Berarti Y sama dengan dikeluarkan E pangkat min 2X kali cos akar 5X ditambah sin C1 kali cos akar 5X, biar kalian gak bingung, C1 kali cos akar 5X gitu ya, ditambah C2 sin akar 5X. Udah deh gitu ya. Ini adalah solusi umumnya bila dia bilangan imajiner. Cukup mudah bukan gitu ya. Oke, kalau sudah begitu, nextnya apa? Bagaimana kalau n-nya lebih dari 2? Tadi karena itu masih terpengaruh dengan yang tadi bentuk dari PDB order 2. Lah kalau misal n-nya lebih dari 2 kayak gimana gitu ya? Nggak kayak gimana-gimana gitu ya, sama aja. Bila akar-akar persamaan tersebut real dan berbeda, pasti kan dia dirubah dalam bentuk polinominal lagi gitu ya. Nah, dicari juga bila akar-akar persamaannya itu real dan berbeda, berarti lambda 1 tidak sama dengan lambda 2, tidak sama dengan lambda 3, dan tidak sama dengan lambda n gitu ya. Maka nih, Y sama dengan C1 sama gitu ya, dia cuma naik berdasarkan berapa banyak n-nya. Nah, kalau yang kedua, bila akar-akar persamaan real dan kembar gitu ya, berarti di sini lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan lambda n gitu ya, maka ada penambahnya x, dan x-nya akan naik sesuai dengan deret gitu ya, polinomial seperti biasanya kayak gitu. Nah, kalau kayak gini gimana gitu ya, sama nggak kayak gimana-gimana gitu ya, tinggal kita ini aja nggak apa ya, saya hapus karena saya nggak ada tempat lagi untuk coret-coret. Nah, kalau ada contoh soal seperti ini kayak gimana, misal gitu ya, kita punya D3Y per DX pangkat 3 dikurangi min 6D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah 11DY per DX dikurangi 6Y sama dengan 0 gitu ya. Berarti kan ini bisa diubah menjadi lambda pangkat 3 dikurangi 6 lambda kuadrat ditambah 11 lambda dikurangi 6 Y-nya sama dengan 1 ya, dikurangi 6 sama dengan 0 gitu ya. Nah, kita kan bisa ya coba lambda minus 1 dikali lambda kuadrat min 5 lambda ditambah 6. Terus kita udah lambda 1 bisa, ini juga kita iniin juga cari akarnya, berarti sini lambda min 2 min 3. Berarti di sini lambda 1 sama dengan 1, lambda 2 sama dengan 3, lambda 3 sama dengan 2. Kayak gini kan? Nah, jadi 1, 2, 3 kayak gitu ya. Maka Y-nya sama dengan C1 E pangkat X ditambah C, ini lebih mudahnya nih 2-nya dulu aja, ini 3 gitu ya, C2 E2X ditambah C3 E3X. Udah deh, gampang gitu ya. Begitu pula dengan cara yang lain gitu ya. Kalau misal kalian menemukan akarnya real dan kembar, berarti ini gitu ya. Kalau imajiner ya ditreat seperti imajiner kayak biasanya. Mungkin itu aja gitu ya. Nah, kalau sudah tadi kita ngomongin terkait dengan yang homogen gitu ya, kita transformasikan dia ke dalam bentuk polinomial, kemudian kita cari akarnya. Nah, kalau yang non homogen gitu ya, berarti di sini Rx bukan 0 gitu ya, bukan 0, maka seperti apa gitu ya, tidak seperti apa-apa gitu ya. Maka untuk solusi n lebih dari 2 untuk persamaan non-linear homogen, maka solusi umumnya seperti ini. Y sama dengan YH ditambah YP. YH ini apa? YH ini adalah Y linear homogen, dan P ini adalah Y atau solusi, Y ini solusi ya, solusi partikular kayak gitu. Untuk homogen kita udah jelasin sebelumnya, kita udah belajar bahwa ini dia ngikutin akarnya real sama, real berbeda, imajiner. Nah, untuk Y partikulatnya ini akan kita pelajari next next pertemuan terkait dengan koefisien tak tentu, integral khusus, dan variasi parameter kayak gitu. Jadi tadi gitu ya, untuk jenis PDB orde 2 yang bagian tipe 3 dan 4. Tipe 3 kita bisa selesaikan dengan linear homogen dengan yang cara tadi. Kalau linear non homogen kita simpan dulu untuk pertemuan selanjutnya. Sekian pertemuan pada minggu kali ini gitu ya.
lagi-lagi practice makes perfect. Jangan lupa untuk dikerjakan latihannya supaya makin paham terkait dengan konsep yang kita pelajari minggu ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.